Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh Restu Wiratmaja, sebuah kisah yang berjudul Griya Sewu Demit. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian akhir dari kisah ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Keesokan harinya, tepat saat dimana aku ingin memecahkan teka-teki itu, aku pun meminta kepada salah satu orang kantor untuk mengantarkanku ke kota sebelah. Pikirku, dengan memecahkan teka-teki ini, aku mampu tenang dan mengetahui sedikit apa yang disembunyikan dari pantai yang disebut-sebut sebagai gerbang dari pantai utara. Tepat jam 2 siang, aku berangkat menuju ke kota sebelah. Kebetulan di sana juga ada nenek dan juga saudara-saudaraku yang berasal dari bapak. Tapi kedatanganku ke kota sebelah tidak untuk bertemu dengan mereka, melainkan memecah teka-teki dari pantai tersebut. Perjalanan kali ini menggunakan motor milik salah satu anak kantor. Aku diantar oleh satu anak kantor menuju desa W yang berada di kota sebelah. Selama dalam perjalanan, aku ditembak beberapa pertanyaan. "Mas, emang tujuan Mas mau kemana?" tanya Mas Ajib kepadaku. "Ada yang harus aku bereskan, Mas." "Emang Mas punya masalah apa?" "Semalam aku udah bisa tidur, Mas." "Loh, kenapa? Masih diganggu ya?" "Enggak, Mas." Aku terdiam sejenak. Debu-debu jalanan mulai menyerang mataku. Aku lupa menutup kaca helm guna mengantisipasi debu-debu jalanan yang bertebaran dengan bebas. "Terus kenapa, Mas?" "Mas tahu pantai es di kota ini?" "Loh, tahu banget. Itu kan terkenal di sini, Mas." "Kira-kira jauh nggak ya dari sini?" "Nggak jauh, Mas. Paling 1 jaman." Aku berpikir sejenak. Ini bukan masuk waktu libur. Aku tahu pekerjaanku masih terus berjalan. Kedatanganku ke pantai itu pun bukanlah keinginanku sendiri. Hati ini terasa berat untuk pergi ke sana. Namun selalu saja bisikan-bisikan itu terus menghantui setiap saat. "Jadi gimana, Mas? Mau ku antar ke pantai itu atau ke desa W dulu?" "Desa W dulu deh, Mas." Motor pun memasuki ke sebuah jalanan desa. Di desa itu aku masih teringat tentang sebuah mitos yang beredar. Desa itu disebut dengan Desa Sajen. Entah apa yang menyebabkan desa itu disebut dengan Desa Sajen. Namun ada rumor yang mengatakan jika kita tidak memberikan sebuah sesajen di sebuah pohon khusus, maka kita akan mendapatkan teror yang mengerikan. Rumor ini berkembang di bawah tahun 90-an bersamaan dengan bermunculannya rumor-rumor lainnya seperti kuntilanak keliling rumah, pocong ireng, dan juga lampor pesugihan. Entah masih banyak rumor yang pernah bapak aku ceritakan. Tapi yang pasti, dengan hal semacam ini, aku bisa mengetahui dengan luas terhadap mitos-mitos yang berkembang di masyarakat sana. Sebelum memasuki desa W, kita akan melewati sebuah desa yang bernama Desa M. Desa ini konon disebut-sebut sebagai kampung pesugihan. Di desa ini sendiri tersebar sebuah rumor yang mengatakan jika ada salah satu seorang warganya yang sengaja melakukan sebuah pesugihan dengan cara mencari tumbal di desa-desa lain. Karena itulah banyak orang yang berhati-hati jika berurusan dengan desa yang satu ini. Mereka juga enggan menerima barang-barang yang belum jelas tujuannya. Kembali lagi dengan desa W, desa yang masih menyimpan misteri dengan jumlah penduduk warganya yang bisa dihitung dengan jari. Ada rumor yang mengatakan tepat di tengah-tengah desa ini dulunya ada sebuah makam. Karena itulah desa ini dulunya dikenal dengan nama Desa Sajen, yaitu sebuah desa yang dulunya memiliki kisah kelam yang sangat mengerikan.
Orang-orang desa ini seringkali meletakkan sesajen di tengah jalan, pepohonan, dan juga tempat-tempat tertentu. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kekacauan dan kecelakaan ketika ada tamu yang memasuki desanya. Dan pada akhirnya, desa Sajen masih menyimpan banyak rahasia yang sampai sekarang belum ada ujungnya. Aku tidak banyak berkata apa-apa sewaktu berada di desa ini. Aku hanya memperhatikan tiap gerak-gerik warga yang terbilang cukup aneh. Jika mereka mendapati warga asing yang masuk ke tempatnya, tatapannya berubah menjadi sangat sinis. Karenanya ketika aku mendatangi desa itu, aku tidak banyak tingkah. Aku hanya ingin mampir sebentar untuk mengetahui langkah berikutnya yang harus aku ambil. Tiba di sore harinya, aku berkeinginan untuk kembali ke kantor. Aku ingin menemui Mas Aryo perihal bisikan yang berasal dari pantai es itu sendiri. Masih belum jelas apa yang menjadikan semua ini terus berkelanjutan hingga menjadikanku harus terus mencari tahu terkait hal-hal yang tidak masuk di akal. Namun dengan mengetahui hal rumit ini, mungkin aku bisa menjadikan ini sebagai pelajaran dan hikmah untuk kedepannya. Akhirnya tepat di jam 4 sore aku meminta kepada Mas Ajib untuk mengantarkanku kembali ke kantor. Aku ingin beristirahat dan melupakan hal-hal yang berkaitan dengan pantai es itu sendiri. Selama dalam perjalanan menuju kantor, aku membaca pesan WhatsApp yang masuk ke dalam handphoneku. Dan ternyata ada pesan dari Mas Aryo yang menyuruhku untuk segera pulang ke kantor. Heran, mengapa momennya bisa tepat? Apa ini hanya kebetulan atau memang sudah seharusnya berjalan seperti ini? Aku pun meminta kepada Mas Ajib untuk mempercepat dalam menyetir motornya. Tampaknya Mas Aryo juga menyadari akan bisikan yang menyuruhku untuk menuju ke pantai es itu sendiri. Singkat cerita, setibanya aku berada di kantor, Mas Aryo sudah berdiri di depan pintu. Ia kemudian memandangiku dengan pandangan yang penuh dengan kekhawatiran. Mas Aryo, sini masuk Mas, ada yang ingin aku bicarakan. Terkait apa Mas? Mas Aryo pun menyuruhku untuk masuk. Ia seperti menyadari apa yang menjadikan hatiku menjadi ragu dan penuh kekhawatiran. Mas dapat bisikan aneh kah semalam tadi? Iya sih Mas, cuma beberapa jam yang lalu juga aku mendapat bisikan yang sama. Bisikan apa Mas? Ada sesuatu yang menyuruhku untuk mendatangi pantai es di kota P. Jangan Mas, jangan ke sana. Kenapa Mas? Itu jebakan. Aku belum mengerti apa arti jebakan yang baru saja diungkapkan oleh Mas Aryo. Apakah memang jebakan itu sendiri mengarahkan kepada seseorang yang berkeinginan untuk mencelakaiku? Jebakan apa Mas? Setiap orang yang mendapatkan panggilan ke sana biasanya akan menjadi tumbal. Itu kemungkinan besarnya. Tapi yang aku rasakan dari bisikan yang Mas Panji rasakan juga, itu mengarah kepada tumbal pesugihan. Dek, aku terkejut mendengar hal itu. Mas Aryo seperti menakut-nakutiku dengan kalimat semacam ancaman dan peringatan keras. Aku juga pernah Mas, ucap Mas Aryo. Pernah Mas? Iya Mas, aku pernah mendapatkan bisikan yang sama. Dan ternyata ada seseorang yang ingin menumbalkanku. Dan Mas tahu siapa yang ingin menumbalkanku? Tanya Mas Aryo. Siapa memangnya Mas? Tetanggaku sendiri. Untungnya Mas Aryo memberitahuku terkait bisikan aneh yang memang mengarahkan kepada sesuatu yang tidak baik. Alhasil keinginanku untuk menuju ke pantai Selamaran pupus sudah rasanya. Tidak perlu lagi untuk mendengarkan bisikan yang mengganggu dan memang terkesan tidak baik untukku. Sore itu Mas Aryo meminta kepadaku untuk tidak kemana-mana. Ia tidak mau lagi ada hal-hal aneh yang terjadi kepadaku. Pantai es yang memang sejak dulu dikenal oleh para warga sekitar sebagai pusat dari gerbang pantai utara ini, seringkali memberikan pertanda-pertanda kepada orang-orang tertentu. Sejak saat di mana pantai itu dipercaya sebagai gerbang masuk menuju sebuah istana kerajaan pantai utara, banyak orang-orang yang memiliki niat tidak baik untuk menjadikan tempat itu sebagai tempat pemujaan. Hari itu juga aku kembali diselamatkan. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak dijadikan tumbal. Mungkin jika aku berangkat ke pantai itu tanpa sepengetahuan Mas Aryo, jasad dan sukmaku bisa jadi akan menghilang dan dijadikan tumbal oleh seseorang untuk pesugihannya. Alhasil aku pun mendapatkan banyak sekali pelajaran
terkait perjalanan yang baru saja aku dapatkan. Yang pasti, aku juga berhasil mengungkapkan mitos dari sebuah kampung yang disebut dengan Kampung Pesugihan yang berada di salah satu desa yang ada di kota B. Kampung ini sama seperti halnya dengan kampung-kampung lainnya. Namun yang membedakan tiap blok dari kampung ini memiliki pesugihan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah rumor pesugihan tuyul yang ada di salah satu di desa kota B. Pesugihan ini diambil dari salah satu keluarga yang memiliki cerita kelam yang mengerikan. Sebut saja Pak Surip. Keluarga Pak Surip memang hidup pas-pasan. Ia hanya seorang petani yang memiliki sebidang tanah yang tidak terlalu luas. Seringkali dirinya mengeluh karena penghasilannya tidak setara dengan kebutuhannya. Apalagi untuk kebutuhan sehari-harinya. Pak Surip sampai rela untuk meminjam uang ke orang lain. Namun semuanya berubah semenjak Pak Surip melakukan perjanjian dengan salah satu dukun. Hidupnya semakin kaya raya. Segala kebutuhannya dapat diselesaikan. Ia juga mampu membayar seluruh hutang-hutangnya yang telah lalu. Bahkan semenjak Pak Surip menjadi kaya raya, banyak orang yang berdatangan hanya untuk mendapatkan rahasia dari kekayaannya itu sendiri. Dan rahasia untuk menjadi kaya raya versi Pak Surip adalah dengan memelihara tuyul di rumahnya. Semenjak dirinya memelihara tuyul, ditambah lagi segala keinginannya yang terdahulu bisa terpenuhi dengan sekejap. Percaya atau tidak percaya, Pak Surip dengan gampangnya melakukan pesugihan jenis ini karena persyaratannya yang dianggap sangat mudah dan tidak ribet. Bisa dibilang pesugihan yang dilakukan oleh Pak Surip tidak memerlukan tumbal atau apapun yang berkaitan dengan kematian. Syaratnya hanya tuyul itu harus diberi wadah. Yang dimaksud dengan wadah di sini adalah si tuyul itu harus disusui setiap hari. Dan secara kebetulan Pak Surip memiliki seorang istri bernama Ibu Nita. Pak Surip ingin menjadikan Bu Nita sebagai wadah dari tuyul itu sendiri. Menurut Ikin, Pak Surip tidak memberitahu kepada istrinya kalau dia melakukan pesugihan tuyul itu terhadap istrinya. Berawal dari Ibu Nita yang tiap malam mengeluh karena payudaranya seperti diremas-remas sesuatu. Ibu Nita kira itu adalah tindakan suaminya yang ingin melakukan hubungan suami istri. Namun keanehan itu terjadi ketika muncul bekas gigitan di ujung payudara Bu Nita. Pak Surip mengatakan bahwa dia tidak melakukan hal itu setiap hari. Selain itu, muncul bekas luka aneh dan sedikit membengkak di area puting susu milik Bu Nita. Pak Surip merahasiakan hal itu kepada istrinya karena dia tidak mau usahanya menjadi sia-sia ketika memberitahu kepada istrinya yang ternyata istrinya sendiri tidak menyetujui hal tersebut. Singkat cerita, semenjak Pak Surip melakukan pesugihan itu, dia sering berjalan kaki menuju rumah warga dengan dalih untuk bersilaturahmi. Padahal faktanya, Pak Surip sedang mendeteksi lokasi rumah dengan harta yang banyak. Ia seringkali melihat satu persatu rumah warga. Selain itu, ia juga mencari tahu siapa saja yang panen padinya banyak. Dari situlah Pak Surip akan mengincar target dengan panen terbanyak. Setelah Pak Surip berkeliling ke tiap-tiap rumah, ia mendapatkan seorang target. Korban pertamanya adalah Pak Dirham. Pak Dirham pernah didapati Pak Surip main ke rumahnya. Awalnya Pak Dirham mengira Pak Surip hanya sekedar main. Namun ternyata anak dari Pak Dirham yang bernama Bagus ini tiba-tiba melihat sosok anak kecil botak dengan telinga yang panjang dan berlendir. Bagus ketakutan dan berteriak-teriak bahwa ada sosok anak kecil di belakang tubuh Pak Surip. Pak Dirham yang melihat itu awalnya hanyalah hal biasa. Namun ketika malam hari, dengan sekejap seluruh harta benda istrinya, yaitu Ibu Tuti, menghilang dengan seketika. Perhiasan dan uang senilai 10 juta hilang dengan raib di lemari Ibu Tuti. Atas kejadian tersebut, seluruh keluarga Pak Dirham geger akan hal itu. Akhirnya para warga menelusuri keluarga Pak Surip. Namun anehnya, tidak ada tanda-tanda yang mendukung bahwa Pak Surip yang mencuri seluruh hartanya. Warga kemudian beramai-ramai mendatangi rumah Pak Surip. Mereka menuntut kepada Pak Surip bahwa dialah dalang dari kehilangan uang dan perhiasan milik Pak Dirham dan Bu Tuti. Namun sebelum para warga berdatangan menuju rumahnya, Pak Surip memberitahu kepada istrinya untuk berlindung dan menghindari dari kejaran warga. "Bu, kamu pakai mantel yang besar ya jika warga berdatangan.
ucap Pak Surip. Kenapa memangnya Pak? Tanya Bunita. Udah pakai saja, pinta Pak Surip. Akhirnya Bunita pun menggunakan mantel besar yang dia miliki. Tepat setelah Bunita menggunakan mantel besar itu, seluruh warga berdatangan. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas hilangnya uang dan perhiasan milik Pak Dirham dan Bu Tuti. Warga yang emosi terlebih dahulu langsung meminta kepada yang lainnya untuk segera membakar rumah Pak Surip. Bakar rumahnya, bakar! Teriak warga. Kampung ini harus bersih dari pesugihan, jelas warga lainnya. Namun sebelum para warga membakar rumah, akhirnya Pak Surip dan Bunita pun keluar. Mereka terkejut ketika banyak warga mengangkat arit, golok, dan obor untuk mengepung keduanya. Ada apa ini? Tanya Pak Surip. Sudah Pak, jangan banyak bicara. Kalian berdua melakukan pesugihan kan? Tanya warga. Apa buktinya? Tanya Pak Surip. Dibawalah Bagus, anak Pak Dirham, untuk mencari tuyul itu. Pak Dirham akhirnya menyuruh Bagus untuk mencari tuyul yang dimaksud itu. Nah, coba kamu cari. Ada nggak tuyulnya? Pinta Pak Dirham. Akhirnya Bagus pun dipersilakan untuk masuk ke seluruh ruangan rumah. Namun ketika dia mengecek ke seluruh ruangan, Bagus tidak menemukan tuyul tersebut. Ada nggak tuyulnya? Tanya Pak Dirham. Nggak ada Pak. Para warga pun mulai kebingungan. Mereka saling bertanya-tanya, bagaimana bisa Bagus salah melihat tuyul tersebut. Nggak ada buktinya kan? Tanya Pak Surip. Bunita menarik baju Pak Surip dan mengatakan hal yang mengejutkan. Pak, dadaku sakit, jelas Bunita. Tahan sedikit, tunggu warga bubar, pinta Pak Surip. Ternyata Pak Surip menyuruh Bunita menggunakan mantel yang besar adalah untuk menutupi si tuyul dari pandangan Bagus. Akan tetapi tuyul yang disembunyikan di dalam mantel tersebut malah menggigit payudara dari Bunita. Dan untungnya bersamaan dengan itu, para warga pun membubarkan diri. Rencana Pak Surip berhasil dengan mulus. Namun setelah kejadian itu, istrinya menjadi sakit-sakitan tidak jelas. Sudah diperiksa kemana-mana, tetap saja tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Lambat laun Pak Surip merasakan hal yang tidak nyaman dengan kondisi istrinya. Dia pun bingung, karena si tuyul ini selalu mengeluh, meminta kebiasaan buruknya, yaitu menyusui kepada istrinya. Percaya atau tidak percaya, Pak Surip marah akan hal itu. Dia bahkan sempat memukuli si tuyul karena telah membuat istrinya terjatuh sakit. Puncak kemarahan dari Pak Surip adalah ketika dia memutuskan kontrak itu terhadap si tuyul demi menyelamatkan istrinya. Pak Surip sendiri benar-benar merasa bersalah karena telah membuat istrinya menderita. Kontrak pemutusan hubungan antara Pak Surip dengan si tuyul itu berhasil dilaksanakan. Pak Surip tidak lagi melakukan pesugihan tuyul demi menyelamatkan istrinya. Namun imbasnya adalah seluruh harta yang didapatkan dari hasil pesugihan ludes terbakar. Orang yang pertama kali menemukan hal ini adalah Ikin. Ikin melihat tuyul milik Pak Surip sedang menangis. Setelah ditanya mengapa, tuyul itu menjawab karena tidak boleh menyusui Bunita lagi. Kisah itu adalah yang aku dapatkan sewaktu kegagalanku menuju ke pantai es. Sebenarnya ada banyak cerita lagi yang akan aku tuliskan. Namun entah mengapa selama aku menulis tulisan itu, aku rasa ada yang tidak beres dengan keadaan kamar. Kamar rasanya menjadi panas. Beberapa kali juga terdengar desisan ular. Mungkin aku sendiri telah banyak mengungkap misteri dari pantai utara beserta dengan mitos-mitos yang berada di dalamnya. Dan pada hari itu juga, di 3 bulan pertama aku bekerja dan menempati rumah yang disebut dengan Griyo Sewu Demit, aku selalu mendapatkan gangguan-gangguan aneh. Karena itulah dengan berhasilnya aku mengungkap misteri-misteri di pantai utara, semoga akan menjadi hal yang bermanfaat bagi semua orang pembaca. Apakah kantor tempat kalian bekerja benar-benar aman dari gangguan mereka yang tidak terlihat? Pulang adalah jalan satu-satunya. Berawal dari ajakan teman-teman yang berasal dari Yogyakarta dan juga Solo, aku ingin menghadiri acara buka bersama saat itu. Kebetulan acara saat itu hanya buka bersama dan tidak ada acara lain selain ngobrol santai sambil membahas kinerja dan planning ke depannya. Aku berangkat dari kantor menuju Yogyakarta menggunakan kereta. Sempat terbesit di dalam pikiranku,
untuk selalu mengadakan agenda keluar kota agar pikiranku lebih fresh dan melupakan semua kejadian yang sudah terjadi di kantor. Tepat jam 2 siang, aku dan beberapa teman lainnya menuju ke sebuah rumah yang konon katanya 10 tahun tidak pernah dihuni. Agaknya rumah itu sama seperti rumah pada umumnya yang kebetulan berada di tengah-tengah perumahan yang padat. Hanya saja saat aku memasuki rumah tersebut, aku merasa hawa rumah itu berbeda pada umumnya. Hening, sepi, sunyi, seperti berada di tengah hutan. Anehnya, hembusan angin juga bertiup ramah di rumah tersebut. Pada saat aku meminta kepada Mas Indra, orang yang menjaga rumah itu, untuk menuju ke kamar mandi, Mas Indra pun merekomendasikan sebuah kamar mandi yang ada di lantai 2. Entah mengapa aku sendiri agak ragu. Sepertinya ada sesuatu yang sudah menungguku di sana. Dan benar saja, saat aku melangkah menyusuri lantai 2 rumah itu, tiba-tiba dari sebuah kamar muncul sosok wanita dengan sekujur tubuh yang berwarna hitam. Ia hanya mengintip di daun pintu, namun dengan cepat ia bersembunyi lagi. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya tutup mulut dan enggan menceritakan ini kepada Mas Indra karena merasa tidak enak. Kebetulan Mas Indra sendiri menunjukkan kamar mandi yang berada di kamar tempat sosok wanita dengan sekujur tubuh berwarna hitam legam itu mengintip. "Mas, anterin." "Loh, kenapa Mas?" "Gak apa-apa Mas." Mas Indra pun menuruti kemauanku. Ia mengantarkanku hingga ke daun pintu kamar mandi yang berada di dalam kamar tersebut. Selesai aku berwudu karena kebetulan belum sholat asar. Aku pun segera melaksanakan sholat. Namun dari tadi telingaku berdenging, seperti ada bisikan gaib yang membisikiku. Seakan-akan penunggu di rumah itu ingin berkomunikasi kepadaku. Aku tetap menjalankan sholat dengan sebisa mungkin. Secepatnya aku segera keluar dari rumah ini karena ada sesuatu yang memang membuatku tidak nyaman. Selesai sholat, aku langsung buru-buru untuk turun. Namun baru saja aku menginjakan kakiku ke tangga, tiba-tiba ada sesuatu yang membisikiku. "Aku ada di sini." Sontak saja hal itu membuatku terdiam sejenak sembari menengok ke belakang untuk mengetahui bentukan dari sosok tersebut. Saat dimana aku menengok ke belakang, Mas Indra langsung kebingungan. "Ada apa Mas?" "Ada yang bisikin aku tadi." "Udah, gak usah diladenin." Bersamaan dengan itu, sosok itu muncul dari balik daun pintu. Bentukannya seperti nenek-nenek berusia ratusan tahun. Wajahnya pucat namun gelap, rambutnya berantakan dan panjang. Mulutnya lebar dan menyeringnya mengerikan. Aku segera turun dengan langkah kaki yang sedikit dipercepat. Hampir saja aku terbawa dengan sosok itu. Jika aku kehilangan kendali, mungkin sosok itu akan ikut kepadaku dan menempeli tubuhku hingga ke kantor. Singkat cerita, di jam 4 sore kita berangkat menuju ke sebuah tempat seperti yang disepakati. Tempat tersebut merupakan sebuah restoran yang cukup terkenal di Yogyakarta. Aku sangat menyukai pemandangan Yogyakarta tatkala sinar matahari akan sirna. Warna langitnya indah seperti jalanan Yogyakarta yang memberikan kenyamanan bagi para pelancong yang menyusuri tiap sudut tempat ini. Tepat di pukul 5 sore, kami datang di salah satu restoran yang sudah terlebih dahulu kami reservasi. Di sana, aku dan beberapa teman yang lain kembali membicarakan terkait hal-hal yang memang dimitoskan, dan juga beberapa obrolan memecah tawa yang seringkali dijadikan sebagai topik utama. Berkisar jam 6 kurang, kami akhirnya melakukan buka bersama dan menyantap makanan yang sudah kami pesankan. Setelah berbuka, aku dan Mas Indra sholat duluan karena sudah memasuki jam setengah 7. Selesai sholat, aku dan Mas Indra kembali lagi bergabung bersama teman-teman dan membicarakan acara selanjutnya setelah berbuka bersama selesai. Alhasil setelah dirembukan, kami memilih untuk nongkrong lagi di suatu warung kopi yang katanya menjadi tempat favorit di malam hari. Aku sendiri tidak tahu tepatnya tempat tersebut. Namun jika boleh jujur, aku sendiri merasa ada tarikan energi yang berada di warung kopi yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat obrolan kami. Tepat jam 10 malam, kami tiba di tempat yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat tongkrongan kami berikutnya. Tempatnya cukup unik, berada di sekitaran pepohonan. Meja-mejanya benar-benar menggambarkan sebagai warung kopi yang klasik dan estetik.
Akhirnya kita semua pun memesan kopi dan aneka minuman yang dijajakan oleh warung tersebut. Sembari mengobrol terkait kehidupan sehari-hari, aku menatap wajah Mas Indra yang kebetulan merasakan hal yang sama seperti apa yang aku rasakan. Mas Indra sama sepertiku, ia memiliki sebuah intuisi dan kepekaan yang mungkin lebih kuat daripada aku. Bedanya, jika Mas Indra sudah bisa mengendalikan dan mampu mencegah diri dari gangguan dan ketempelan, sedangkan aku sendiri masih belum bisa mengendalikan diri. Terkadang aku masih mudah ketempelan dan gampang bocor. Tiba saat dimana makanan dan minuman itu disajikan. Sembari mengobrol, aku menyantap gorengan pisang dan kopi hitam yang sudah tersedia di meja. Awalnya kita membahas pembahasan yang umum dan tidak menyangkut kepada masalah mitos dan lain sebagainya. Namun entah mengapa ketika pemilik warung itu ikut bergabung, suasana menjadi berubah. Aku merasakan ada gesekan energi yang sangat kencang. Dan benar saja, pemilik dari warung tersebut dulunya adalah seorang abdi dari Keraton Yogyakarta. Dia sepertinya memahamiku. Aku yang menghindari kontakan mata darinya, tetap saja pemilik warung itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang selalu menyudutkanku. Mas, aku tahu kamu bisa lihat apa yang ada di belakangku kan? Aku masih terdiam sembari menatap Mas Indra dan yang lainnya. Aku menahan sebisa mungkin untuk tidak menggubris semua perkataannya. Di belakangku ada apa saja, Mas? Aku masih membungkam diri. Berat rasanya untuk menceritakan hal tersebut kepada pemilik warung yang mungkin saja ini menjadi sebuah tantangan terbaruku. Dan yang terakhir, saat dirinya terus memaksa aku untuk bisa menceritakan lebih detail terkait sosok penjaga yang berada di belakangnya, tubuhku langsung melemas sewaktu menatap wajahnya. Dek, lagi-lagi aku kehilangan kendali. Aku tidak mampu melihat apapun. Yang aku tahu, aku mendapati seorang pria yang mengenakan pakaian ala keraton. Ia menarik tanganku menuju sebuah tempat dan memberitahuku terkait apa yang akan terjadi di masa depan. Akan aku tunjukkan sesuatu kepadamu, nak, ucap pria yang menggunakan pakaian ala keraton itu. Aku terdiam, tubuhku tidak bisa merespon sama sekali. Apakah aku berada di dimensi lain? Semua tampak gelap, hanya ada cahaya di satu ruangan bersamaan dengan sebuah benda seperti peti yang berukuran kubus dan di dalamnya terdapat sebuah rahasia. Peganglah keris ini, nak. Sewaktu-waktu kamu akan mengungkapkan sejarah hanya dalam satu sentuhan, insya Allah, ucap pria tersebut. Aku pun memegang keris tersebut, dan saat tanganku menyentuh keris itu, aku langsung terbawa ke suatu zaman di mana aku melihat penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Pasukan berkuda dan seseorang yang berada di sana, aku mengenalinya. Ia mirip seperti orang yang sekarang berada di sampingku. Maaf mbah, jenengan sinten nggih? Pria itu tersenyum. Dia memberikan sebuah nama yang membuat sekujur tubuhku merinding hebat. Aku Amangkurat I. Tubuhku langsung merespon apa yang baru saja beliau katakan. Bersamaan dengan itu, seorang wanita yang berada di belakangnya langsung menyapa. Aku akan ikut dan menjagamu sampai ke pantai utara. Tubuhmu sangat harum, ucap seorang wanita yang menamakan dirinya sebagai Simba Putri. Tidak lama kemudian tubuhku disentuh oleh Mas Indra. Ia menyadari jika aku baru saja terbawa ke sebuah dimensi lain. Mas, sudah, jangan kelamaan di sana. Ayo kita pulang, tubuhmu bocor lagi ya. Stasiun Yogyakarta jam 6 pagi. Tepat jam 6 pagi aku memesan tiket arah pulang ke kantor. Saat itu tubuhku masih sedikit lemas dan badan terasa pegel-pegel. Mungkin efek ketempelan semalam tadi membuat tubuhku sedikit kurang sehat. Untungnya kereta datang tepat waktu. Aku segera memasuki gerbong dan mencari tempat duduk yang sudah tertera di dalam tiket. Perjalanan dari Yogyakarta menuju kantorku memakan waktu berkisar 5 jam. Waktu ini sudah termasuk cepat. Karena kebetulan suasana masih dalam keadaan puasa, tubuhku berkontraksi dengan panasnya wilayah Pantura saat itu. Tepat jam 12 siang aku tiba di kantor. Di sana aku sudah mendapati beberapa anak kantor yang kebetulan sudah menunggu. Namun entah mengapa pundakku terasa berat.
Aku pikir ini adalah efek semalam yang masih terasa hingga sampai ke kantor. Akhirnya aku memutuskan untuk beristirahat selepas melaksanakan sholat duhur. Tepat jam 4 sore aku terbangun. Dari sinilah kejadian yang menjanggal terjadi. Berawal dari jendela kamarku yang tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Padahal tidak ada angin yang berhembus dengan kencang. Mungkin ada orang lain yang saat itu masuk ke kamarku ketika aku tertidur. Tapi anehnya, saat aku menanyakan ke beberapa anak kantor, mereka mengatakan tidak ada satupun anak kantor yang memasuki kamarku. Dari sinilah aku sadar bahwa ada sesuatu yang mengikutiku yang berasal dari Jogja. Aku pikir itu adalah sosok-sosok yang mungkin memiliki tingkatan yang tidak terlalu tinggi dan bersifat endemik. Akan tetapi, tepat setelah aku berbuka puasa, saat dimana aku keluar dari rumah yang sekaligus menjadi kantorku, tiba-tiba sesosok wanita dengan mengenakan pakaian seperti penari telah berdiri di dekat pepohonan pisang. Ia kemudian menggerak-gerakkan tangannya dan mengeluarkan suara desisan ular yang sangat mengerikan. Aku tidak suka dengan sesuatu yang berada di belakangmu, nak. Ini tanah utara. Aku tidak mau jika yang dari selatan menginjakan kakinya ke tanah ini. Bersamaan dengan itu, jendela rumah langsung bergerak dengan sendirinya. Kursi yang semula diam kini bergerak seperti ada bentrokan energi terkait apa yang berada di belakangku saat ini dengan sosok penari yang ada di pepohonan pisang itu. Aku segera mengambil handphone dan menelpon bapak. Aku sadar ada yang tidak beres dengan gangguan semacam ini. Saat aku menelpon bapak dengan video call, arah kamera masih berada di belakang, dan saat aku menggantinya ke arah depan, bapak langsung terkejut. "Tunggu, arahin lagi kameranya ke belakang," ucap bapak dengan tegas. Aku pun mengarahkan lagi kamera tersebut ke belakang. Tepat saat dimana aku mengarahkan kamera ke arah belakang, bapak pun langsung mengatakan sesuatu. "Kamu habis dari mana?" tanya bapak. "Jogja, Pak." "Walah, pantas. Kenapa, Pak?" "Yang di utara marah karena kamu bawa sesuatu dari Jogja." "Siapa, Pak?" Bapak pun langsung mengatakan sosok yang berada di pantai utara. "Bagian dari Dewi Lanjar tidak menyukai kehadiran Simba Putri yang berada di belakangmu." Mengetahui hal tersebut, aku pun langsung meminta kepada bapak untuk membantuku. Bapak pun segera menyuruhku untuk pulang ke rumah agar aku tidak mendapatkan gangguan lagi di sana. 3 hari setelahnya, aku pun meminta izin kepada Pak Hartawan untuk pulang ke rumah dengan alasan untuk berlebaran di sana. Untungnya Pak Hartawan membolehkanku untuk pulang lebih cepat, mengingat aku adalah orang satu-satunya yang secara lokasi sangat jauh dari kantor. Singkat cerita, setibanya di rumah, aku langsung disuruh oleh bapak untuk membaca bacaan yang telah bapakku berikan. Lalu ia memberikan kepadaku sebuah amalan yang nantinya digunakan agar aku sendiri bisa terhindar dari gangguan yang berada di kantor tersebut. Namun aku masih belum paham mengapa rumah tersebut memiliki penghuni yang sangat panjang, hingga aku menyebutnya sebagai Griyo Sewu Demit. Bapak pun menjelaskan secara rinci terkait rumah tersebut. Di dalam rumah itu sendiri terdapat orang-orang yang beraneka ragam bentuknya. Beberapa dari mereka juga memiliki pegangan yang dengan pegangan itu sendiri mampu menyergap energi-energi dari luaran. Belum lagi, rumah tersebut berdekatan dengan lokasi pantai utara. Jadi tidak salah jika rumah itu memiliki penghuni yang sangat banyak dan beraneka ragam. Sampai saat dimana aku tidak lagi kembali ke kantor hingga 1 bulan lamanya, aku mendapatkan banyak laporan terkait penghuni dari rumah tersebut. Banyak anak kantor juga yang mendapat gangguan seperti gangguan sosok wanita dan pria asing yang sering memasuki ke kamar depan dan terus berlalu lalang di depan kamar. Kata bapak, mereka yang berada di sana mencariku karena aku sendiri sudah lama tidak menempati rumah yang sekaligus menjadi kantor. Dan kasus terakhir yang ada di rumah tersebut adalah sewaktu ada anak kantor yang sedang melakukan syuting, lalu kuntilanak yang berasal dari kamar mandi mengganggunya hingga memberikan trauma yang sangat mendalam. Untuk informasi terakhir, rumah itu masih digunakan, dan beberapa kali aku sendiri menulis kisah ini di kamar tempat sosok pocong pertama kali muncul. Dan di kamar itu, aku menulis tepat di jam 12 malam.
Kebetulan aku sedang menulis part 3 dari kisah Griya Sewu Demit ini. Bersamaan dengan itu, muncul sosok kuntilanak dari jendela bersamaan dengan munculnya suara gamelan di malam hari. Alhasil banyak pembaca yang sensitif yang merasakan kejanggalan di part tersebut. Dan memang benar, part 3 adalah part yang paling sensitif untuk saat ini. Bersamaan dengan itu, aku sendiri meminta maaf apabila ada segala kesalahan dalam penulisan atau apapun. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.